apapun yang terjadi, stamina kerja harus tetap dipelihara. Stamina kerja secara gerak cepat ada dua cara. Minum multivitamin yang banyak, tapi akibatnya bisa terhadap ginjal. Salah satu cara Hotman menangani perkara begitu banyak, tapi masih bisa live sampai jam 10 di Metro TV. Bahkan malam ini saya lanjut berdansa, minum kopi luwak hitam premium 5 kali sehari tanpa gula. Dan ingat saya semua nomor perkara, walaupun umur secara KTP sudah parah. Pemirsa, kalau kamu jangan sampai lupa anak istrimu saat kau sudah berumur, sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium. Istri jangan sampai dilupakan, pacar boleh dilupakan. Halo Bapak Pemprov, Bapak MTA, jubir dari pemerintah Pemprov Aceh. Halo Pak, melalui Zoom. Selamat malam Pak MTA. Halo Bang Hotman. Boleh nggak diceritakan singkat kronologis kejadian Pak Bupati Aceh Selatan pergi umroh saat rakyatnya lagi berjuang melawan banjir, dan apakah SK pemberhentian sementara sudah diberikan, dan apakah DPRD akan rekomendasikan memecat selamanya? Apa prosedur selanjutnya? Silakan. Ya, terima kasih Bang Hotman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada Bang Hotman dan seluruh kru. Kemudian yang saya hormati Bang Ahmad Doli, Bang Margarito Kamis, kemudian Bang Ahmad Nur Hidayat dan Bu Leli Aryani. Nah, dapat kami sampaikan bahwa sejak tanggal 22 itu curah hujan tinggi di Aceh, bahkan sudah diperingatkan oleh BMKG terhadap potensi dari bencana yang akan terjadi di Aceh dan sepanjang Sumatera. Nah, kemudian pada tanggal kronologisnya adalah pada tanggal 24 November Bupati Mirwan tetapkan status tanggap darurat penanganan banjir di Aceh Selatan, dan banjir itu sudah terdampak di 18 kabupaten kota di Aceh. Jadi dari 23 kabupaten kota di Aceh terdampak yang paling parah itu yang terdampak sekitar 18 kabupaten kota, dan Aceh Selatan salah satu kabupaten yang parah. Maka ditetapkanlah tanggal 24 oleh Bupati. Nah, kemudian pada tanggal 24 bersamaan dengan penetapan tanggap darurat itu, Bupati Aceh Selatan mengusulkan mengajukan surat permohonan kepada gubernur untuk perjalanan luar negeri dengan alasan penting. Itu pada hari yang sama, Bang. Nah, kemudian tanggal 24 itu surat yang kita terima di kantor gubernur itu tanggal 26. Nah, tanggal 27 Bupati Aceh Selatan menyatakan ketidaksanggupan dalam melakukan penanggulangan bencana tanggap darurat di Aceh Selatan. Artinya dia sudah menyatakan tidak sanggup melakukan penanganan bencana. Nah, artinya bisa kita katakan bahwa dengan beliau menyatakan tidak sanggup, berarti parah kondisi yang dialami oleh Aceh Selatan, dan beberapa kabupaten kota juga sudah menyatakan tidak sanggup. Tanggal 27 gubernur mengumumkan bencana darurat di kabupaten kota itu beberapa sudah tidak sanggup, maka gubernur menjadi dasar menetapkan tanggap darurat menjadi tanggap darurat Provinsi Aceh. Dan mulai berlaku tanggap darurat untuk Provinsi Aceh itu tanggal 28 November. Nah, pada hari yang sama setelah dipelajari, dan surat yang kita terima 26 itu kan berproses, Bang. Berproses,
kemudian berkesimpulan waktu disampaikan kepada gubernur, maka gubernur menyatakan tidak bisa diproses atau ditolak keinginan dari Bupati Aceh Selatan tersebut untuk melakukan perjalanan luar negeri. Bahkan Bupati Aceh Tenggara sendiri, dia juga ada pengajuan ke luar negeri, itu nggak jadi, dia batalkan sendiri, nggak jadi, nggak diajukan, nggak ada keinginan dia. Begitu terjadi bencana. Nah kemudian setelah kita sampaikan surat resmi penolakan nggak bisa, dan Bang, surat rekomendasi gubernur untuk menolak atau menerima itu menjadi dasar bagi bupati untuk mengajukan izin Mendagri. Karena sifat dari gubernur itu bukan memberi izin, tetapi itu rekomendasi. Karena bencana, gubernur tidak menerima pengajuan dia. Nah, kemudian tanpa tak ada rekomendasi gubernur, persetujuan gubernur, juga dipastikan tidak ada izin dari Mendagri, tanggal 2 Bupati Aceh Selatan melakukan perjalanan umrah ke Arab Saudi. Nah, artinya dipastikan bahwa beliau tidak mendapatkan izin baik dari gubernur apalagi dari Mendagri. Nah, kita mengetahui itu dari beberapa berita informasi yang beredar di medsos. Kemudian pihak Kemendagri meminta kita juga, gubernur sendiri setelah mendengar itu memerintahkan kami untuk menelusuri kebenaran informasi itu, dan kemudian kami telusuri. Sekda kita telepon nggak diangkat HP-nya, kemudian asisten satu juga nggak diangkat HP-nya, dan kemudian ada informasi pernyataan Sekda menyatakan bahwa benar Bupati melakukan perjalanan umrah dengan alasan bahwa banjir itu sudah cenderung bisa dikendali. Nah, oleh dasar itu kemudian pihak Mendagri sendiri menelpon Bupati yang sedang di Arab Saudi dan diperintahkan oleh oleh Mendagri untuk segera pulang. Nah, pihak Itjen Kemendagri juga berkomunikasi dengan kami, terutama dengan asisten satu dan Pak Sekda, kemudian dengan pihak Inspektorat Aceh, untuk dijadwalkan pemeriksaan terhadap para pihak, terutama kepada Bupati, kemudian kepada Sekda dan pejabat-pejabat terkait, yang kemudian ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh pihak Itjen. Nah, kemudian pihak pemerintah Aceh mempersiapkan itu semua. Kemudian Bupati menyampaikan kepada Mendagri besok dia akan pulang. Kemudian dia pulang melalui kalau nggak salah Malaysia. Kemudian besoknya dia ke Banda Aceh dan dijadwalkan pada Senin diperiksa secara kontinu, termasuk para pihak dari Sekda Kabupaten Aceh Selatan, diperiksa di Inspektorat Aceh oleh Itjen, kemudian diputuskan dari itu dilaporkan kepada Mendagri, dan Mendagri pada tanggal 9 kemarin itu langsung memutuskan untuk memberhentikan beliau selama 3 bulan. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi resmi itu dari Mendagri, dan kemudian telah kami umumkan bahwa Bupati diberhentikan dan mengangkat Wakil Bupati Betal Mukadis untuk menjadi pelaksana tugas. Dan informasi yang kami dapatkan, dia akan menjalankan pembinaan di Kemendagri. Demikian, jadi Bang. sementara sanksi terakhir masih sebatas pemberhentian sementara 3 bulan ya? Ya, benar, Bang. Oke, kita istirahat dulu, kita akan ketemu lagi di hot room yang berikut ini. Download Metro TV Extend sekarang.